Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita memasuki doa 10 hari menuju hari Pentakosta. Nah, pada kali ini topik besar kita untuk doa 10 hari ini adalah tentang peristiwa dan perumpamaan tentang akhir zaman. Nah, pada hari pertama ini topik kita adalah peristiwa tentang Bait Allah akan diruntuhkan. Mari kita akan baca dua bagian firman Tuhan. Pertama dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat sesemuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Kemudian kita akan juga sama-sama melihat satu ayat lagi dalam kitab Nabi Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, kalau kita lihat bagian ini tentang Bait Allah yang akan diruntuhkan. Nah, nubuat ini merupakan nubuat Tuhan Yesus yang pertama tentang akhir zaman. Dan kalau kita melihat sejarah apa yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, bahwa ketika Tuhan Yesus mati kemudian salib naik ke surga, itu sekitar tahun 30. Dan 40 tahun kemudian, yaitu pada tahun 70 Masehi, sejarah mencatat bahwa kota Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, dengan kita membaca nubuatan Tuhan Yesus tentang akhir zaman, yaitu yang pertama yaitu peristiwa Bait Allah akan diruntuhkan, maka kita melihat bahwa nubuatan Tuhan Yesus tentang akhir zaman yang pertama ini telah digenapi setelah 40 tahun dia naik ke surga. Nah, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, Bait Allah yang sudah dihancurkan oleh tentara Romawi itu sejak tahun 70 Masehi hingga sekarang itu lebih kurang hampir 2000 tahun ya. Sampai sekarang di tanah Israel tidak ada Bait Allah. Di seluruh dunia tidak ada Bait Allah. Yang masih ada sinagog-sinagog tempat ibadah orang Yahudi. Tapi Bait Allah orang Israel tidak ada, belum ada. Nah, dengan kita melihat peristiwa Bait Allah diruntuhkan ini, nubuatan Tuhan Yesus tentang Bait Allah ini terjadi dan digenapi, maka Bapak Ibu dan Tuhan, kita bisa melihat bahwa apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus tentang kedatangannya yang kedua kali itu pasti terjadi juga. Meskipun apa yang Tuhan Yesus nubuatkan tentang kedatangannya itu sudah sekitar juga hampir 2000 tahun. Ya toh? Tapi ini masih belum terjadi. Tapi yang pertama yang dinubuatkan tentang akhir zaman, tentang kedatangannya, tentang Bait Allah itu sudah digenapi 40 tahun kemudian. Oleh sebab itu, kita yakin sekali bahwa kedatangan Tuhan Yesus bukan merupakan nubuat atau janji kosong. Nah, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, Tuhan memberikan nubuat kepada umatnya, kepada umat pilihannya, kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Bukanlah satu pamer kuasa kehebatan, tidak. Dalam nubuatan-nubuatan yang ada di Alkitab,
ya, kita melihat bahwa Tuhan menyatakan kedaulatannya atas setiap peristiwa yang terjadi, atas sejarah umat manusia. Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang berkuasa, dan Dia adalah Allah yang menentukan, dan Dia juga adalah Allah yang maha tahu, karena Dia menentukan dan Dia tahu apa yang akan terjadi itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Tuhan, ya, Alkitab tidak pernah menyaksikan kepada kita bahwa nubuat diberikan hanya untuk sekedar memamerkan kehebatan Tuhan. Bukan. Alkitab memperlihatkan kepada kita, nubuat selalu diberikan untuk apa? Memberikan peringatan. Nubuat diberikan untuk memberitakan kita supaya kita ini waspada, bersiap-siap. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Tuhan, dengan apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri dan penggenapannya tentang Bait Allah yang akan diruntuhkan itu, kembali mengingatkan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu pasti terjadi. Kapan kita belum tahu. Seperti waktu Tuhan Yesus yang menubuatkan Bait Allah yang akan diruntuhkan, waktunya juga orang nggak tahu. Tetapi kita dipersiapkan, kita diingatkan untuk bersiap-siap. Demikian juga ya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nubuat-nubuat yang ada di Alkitab satu persatu digenapi. Apakah kita menyadarinya? Apakah kita sudah berjaga-jaga mempersiapkan diri di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami masa pandemi ini? Saudara yang kasih Tuhan, ya, masa pandemi ini kita harus benar-benar perhatikan apa yang terjadi di dunia ini, karena Alkitab memperlihatkan kepada kita suatu hal yang terjadi yang menimpa seluruh dunia ini bukanlah suatu kebetulan. Di balik itu pasti ada ya rencana Tuhan yang akan digenapi, apa yang akan Tuhan lakukan yang berkaitan dengan sejarah keselamatan Allah, ya, dengan perkembangan berjalannya waktu, ya, penggenapan nubuat-nubuat di Alkitab tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, kita masih terus harus melihat ya perkembangan pandemi COVID-19 ini, sehingga ya, kita jangan menjadi orang yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa, terlengah di tengah-tengah pandemi, sehingga saudara, hari Tuhan datang kepada kita secara mendadak. Tapi biarlah kita setiap orang senantiasa mempersiapkan diri, mewaspadai diri, memperhatikan ya tanda-tanda yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita sungguh waspada dan tidak tenggelam di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita selama doa 10 hari ini. Kita tetap setia dan tekun berdoa, dan kita mempersiapkan diri dan memperhatikan apa yang terjadi di dunia ini, sehingga kita boleh menjadi anak-anak terang, anak-anak yang bijak, anak-anak yang bisa mengerti masa dan waktu. Karena seperti yang sudah dikatakan Alkitab di Efesus, Paulus mengatakan waktu ini adalah waktu yang jahat. Oleh sebab itu, kita jangan terlengah, kita sudah di akhir zaman. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang hadapan-Mu mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan berikan kepada kami. Biar Tuhan terus boleh menolong kami, supaya kami terus diterangi, dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengerti, memahami nubuat-nubuat dan tanda-tanda zaman ini, sehingga Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang bijak, anak-anak Tuhan yang terang dan bisa memahami perkembangan pekerjaan keselamatan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menolong kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan sama-sama juga akan menaikkan pokok doa yang akan ditampilkan dalam PowerPoint.